Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama, yang saya hormati kepada Bapak Ahmad Riyadi STM Eng PhD, selaku dosen pembimbing saya dalam mata kuliah visualisasi permodelan kapal pada semester 2 ini. Selanjutnya kepada Bang Rifki Fadlur Rahman atau Bang Iif, selaku asisten dosen pembimbing saya dalam pengerjaan tugas Bunjen Curve ini. Selanjutnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Zalburi Sugrazian dengan NPM 21067334452. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai tugas Bunjen Curve yang sudah saya kerjakan pada pekan-pekan yang lalu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai Bunjen Curve itu sendiri. Ini adalah salah satu bentuk Bunjen Curve hasil yang sudah saya kerjakan. Bunjen Curve ialah gambaran dari lengkung-lengkung kurva yang menunjukkan luasan tiap-tiap stasiun sebagai fungsi dari suatu syarat. Kurva ini berfungsi untuk mendapatkan volume, displacement, maupun coef buoyancy pada setiap syarat baik kapal dalam keadaan even keel, trim, maupun terkena gelombang. Hal ini demi mengantisipasi permasalahan yang timbul pada slipway. Jadi Bunjen Curve ini sangat berperan penting terhadap peluncuran kapal dari dermaga sebelum masuk ke laut. Bentuk lengkung ini, yaitu Bunjen Curve, mula-mula diperkenalkan pada abad ke-19 oleh seorang sarjana Prancis bernama Bunjen itu sendiri. Lalu selanjutnya adalah kita memasuki ke dalam perhitungan. Sebelum itu kita sudah menyiapkan data offset yang sudah kita kerjakan sebagai data dalam pengerjaan tugas-tugas sebelumnya juga, yaitu line spline dan juga HSC. Selanjutnya dari data offset ini sebagai data acuan kita, yaitu dalam pengerjaan tugas salah satunya Bunjen Curve. Yang pertama ada tugas Bunjen Curve. Di sebelah sini ada principal dimension, yaitu data kapal kita dengan LPP, B, H, dan tinggi sebesar yang sudah tertera pada sini dalam satuan meter. Pada perhitungan yang pertama, yaitu memasuki nilai setengah WL, yaitu sebesar 0,948 meter. Nah, 0,948 meter ini didapat dari tinggi kapal sebesar 9,48 dibagi dengan baiknya waterline, yaitu 10. Sehingga didapat 0,948. Selanjutnya dari data offset sebelumnya yang sudah saya tunjukkan, yaitu dengan data offset ini, memasuki perhitungan pertama dengan memasukkan nilai waterline ke dalam template Excel kurva Bunjen. Jadi, dari data offset yang sudah kita kerjakan, dari masing-masing dari waterline 0 sampai waterline 10, dari gading 0 sampai gading 20, kita masukkan nilai-nilainya. Seperti contoh pada gading 1, 0,347, 0,7672, sampai 0,34. Seterusnya kita sesuaikan, yaitu dari waterline 0 sampai 10, sampai dengan kenaikan gading 0 sampai 20. Setelah perhitungan pertama sudah selesai, lalu kita memasuki perhitungan kedua, yaitu sebelumnya kita mencari jarak antar gading. Di mana jarak antar gading ini merupakan dari LPP, yaitu dibagi dengan 20. Nah, LPP dari data kapal kita yaitu 148,21 dibagi dengan banyaknya gading, yaitu ada 20, sehingga didapat 7,4105 dengan satuan meter. Selanjutnya kita memasuki perhitungan kedua, yaitu dengan tabel di bawah jarak antar gading ini, dengan A Bunjen dikali dengan faktor Simpson, dihasilkan hasil ganda. Hasil ganda ini akan mendapatkan jumlah sebesar 9.126,7 sekian. Sehingga begitupun dengan perhitungan setelahnya, sehingga didapat data inputan pada perhitungan kedua ini dengan hasil V Bunjen atau AWL dengan ukuran meter kubik, FO dengan ukuran meter, LX, LY, Z, yaitu FO kuadrat dikali dengan AWL dan juga IL. Selanjutnya dari data-data ini,
kita masuk ke perhitungan, yaitu inputan ke dalam AutoCAD. Sebelum inputan ke dalam AutoCAD ini, kita tentunya harus menyesuaikan dahulu skala antara skala draft dan skala gambar. Yaitu kita masukkan nomor waterline dengan banyaknya gading sebaik 20 gading, lalu kita sesuaikan sehingga didapat skala draft 1:1 dan skala gambar 1:30. Selanjutnya kita memasukkan ke data input AutoCAD, di mana jarak antar WL ini yaitu pertambahan jarak sebesar setengah WL yang tadi di atas, yaitu 3,792 ini ditambah sampai 25,96, yaitu sampai di main deck. Selanjutnya nomor WL-nya 02 sampai 10, dan juga kita masukkan ke dalam rumus, yaitu menggunakan rumus concatenata, di mana rumus-rumus ini selanjutnya kita masukkan ke dalam AutoCAD, yaitu dengan mentransfer contoh dari bagian gading 0 sampai bagian gading 20. Sehingga didapat suatu Boolean curve, yaitu dari gading 0 sampai gading 20 pada tabel data inputan yang sudah kita masukkan sebelumnya, yaitu menggunakan rumus komen. Sehingga dari data sebelumnya didapat suatu grafik Boolean curve kita dari data 0 sampai data gading 20, lalu dilanjutkan dengan principal dimension, yaitu data kapal kita di sebelah kiri bawah, dan juga kepala gambar yang berisikan informasi dari data Boolean curve yang kita buat. Itu saja penjelasan singkat mengenai tugas Boolean curve ini. Kurang lebih yang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.